Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 701-705. Ya, saya tidak menyangka keluarga Kong akan mengundangnya. Sepertinya keluarga Kong pasti akan menang kali ini. Tuan Wu telah mengabaikan urusan dunia selama bertahun-tahun, triknya adalah sangat kuat. Melihat Tuan Wu ini, Lu Tianping juga mengerutkan kening. Putra ketiga Kong berkata sambil tersenyum, "Ye Chong, karena kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, mari kita berkompetisi dengan baik di pelelangan hari ini." Ye Chong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Oke," dia berkata. Sambil tersenyum, "Saya khawatir Anda akan kalah pada saat itu, jadi jangan menangis." Ye Chong sedikit tersenyum, tidak yakin siapa yang akan menangis. Kong Sangong mencibir, menghina dia melirik Ye Chong. Kemudian, dengan 3 poin hormat, dia meminta Wu Tong duduk di kursi kiri di baris pertama. "Tuan Ye, Anda tidak boleh impulsif hari ini, Wu Tong ini bukan orang yang baik. Dengan dia di sini, saya khawatir akan sulit bagi keluarga Kong untuk merindukan Anda." Lu Tianping mengingatkan. Ye Chong sedikit tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, orang lain masuk dari pintu rumah lelang. Pria ini tingginya 1,8 meter, mengenakan setelan kasual, terlihat sangat tampan, bertubuh tinggi dan lurus, serta memakai kacamata berbingkai emas. Hanya saja, meski terlihat lembut dan lembut, mata itu selalu memberi orang perasaan ganas dan ganas. Zhou Yuqi bersandar ke telinga Ye Chong dan berbisik, "Kakak ipar, ini saingan cintamu, Kang Jie, putra kedua dari keluarga Kang." "Oh, begitu." Ye Chong sedikit tertarik, mengangkat alisnya, dan melihat ini yang disebut Kang Jie. Kang Jie terlihat cukup berbakat, tapi ada keganasan di tulangnya. Jelas, Kang Jie tidak mengenal Ye Chong. Dia memandang Lu Tianping dan Zhou Yuqi, mengangguk sedikit, lalu duduk di kursi paling kanan. Kemudian, Luo Ning juga datang atas nama keluarga Luo untuk pelelangan tingkat ini. 4 keluarga besar di Yucheng secara alami akan datang. Luo Ning juga salah paham dengan Ye Chong karena kejadian sebelumnya. Jadi dia tidak terlalu marah pada Ye Chong. Dia duduk langsung ke samping, mengabaikan Ye Chong. Ding Changning memandang Luo Ning, lalu ke Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye Chong, kamu tidak akan membuat Nona Luo marah, kan?" Ye Chong tersenyum kecut dan menggaruk kepalanya. "Salah paham, itu semua salah paham." 4 keluarga besar, keluarga Kong, keluarga Lu, keluarga Zhou, keluarga Luo, dan keluarga Kang, yang hampir lebih unggul dari 4 keluarga besar, semuanya telah berkumpul. Sudah hampir waktunya, dan pelelangan akan dimulai. Saat ini, Zhao Min yang mengenakan Cheongsam naik ke atas panggung. Zhao Min ini melukis riasan yang ringan dan elegan, dengan hiasan rambut merah yang tergantung di rambutnya, yang melengkapi Cheongsam di tubuhnya. Sosoknya juga sangat bagus, dengan bagian depan dan belakangnya yang menonjol digariskan oleh Cheongsam, dan sepasang kaki putih ramping menjulang, yang menarik banyak pria yang hadir untuk ngiler. Zhao Min tersenyum sedikit, dan berkata dengan suara seperti bel perak, "Selamat datang di rumah lelang keluarga Zhao kami." Pertama-tama, meskipun banyak orang sudah terbiasa dengan aturan rumah lelang keluarga Zhao kami, tapi, saya masih ingin memperkenalkan. Lelang tahunan rumah lelang keluarga Zhao kami diadakan di Yucheng kali ini, dan merupakan kehormatan besar untuk datang ke kota yang indah ini. Semua orang bertepuk tangan. Setelah Zhao Min menunggu semua orang tenang, dia melanjutkan. "Seperti yang kita semua tahu, rumah lelang kami hanya menjual 10 barang setiap kali. Beberapa dari 10 barang ini asli atau palsu. Ini juga perbedaan antara rumah lelang kami dan rumah lelang lainnya. Adapun benar atau tidaknya, itu tergantung pada penglihatan semua orang. Datang dan nilailah." Di atas 5 poin saya kira produk ini asli.
bahwa produk itu asli, salah. Zhao Min secara singkat memperkenalkan aturan pelelangan di atas panggung. Ye Chongxin berkata, ini adalah pertama kalinya dia bermain dengan aturan seperti itu. Tampaknya pelelangan Zhao ini cukup menarik. Ye Chong berkata, lelang ini cukup menarik. Zhou Yuqi berkata di sampingnya, kakak ipar Lau. Anda tidak tahu, itu mengasyikkan ketika ada permainan yang luar biasa. 10. Itu akan menjadi game terbaik. Tetapi sudah bertahun-tahun sejak saya bertemu dengan game terbaik. Yang mencetak 10 poin akan langsung mendapatkan lot dengan harga cadangan 3 kali lipat. Jika produk itu asli, maka orang yang mendapat skor 0 akan membayar uangnya ke pelelangan. Jika produk itu palsu, maka setengah dari uang yang dibayarkan oleh orang yang mencetak 10 akan menjadi pencetak gol 0. Orang-orang, setengah lainnya milik pelelangan. Ye Chong mengangguk. Ternyata seperti ini, tidak heran saya mendengar mereka mengatakan bahwa bermain di sini dapat merusak keluarga. Ye Chong awalnya tidak mengerti. Itu hanya lelang, bagaimana dia bisa kehilangan segalanya? Sekarang dia memikirkannya, sepertinya pelelangan keluarga Zhao ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Saat mereka berbicara di sini, Zhao Min telah memerintahkan anggota keluarga Zhao untuk pindah dari lot pertama. Lot pertama adalah botol kaca dari Laut Cina Selatan, yang ditempatkan di tengah panggung halo, sangat menarik perhatian. Di bawah iluminasi cahaya, botol kaca Laut Cina Selatan transparan dan tampak tembus cahaya, dan di dalam tubuh hijau zamrud dari botol kaca, beberapa benda seperti kabut hitam dapat terlihat samar-samar mengalir perlahan. Vas kaca dari Laut Cina Selatan ini digali pada dinasti Han. Dikatakan bahwa Kaisar Wu dari dinasti Han memintanya dari Guanyin di Laut Cina Selatan. Ini memiliki efek memelihara yin dan memelihara yang, dan meningkatkan kesehatan dan umur panjang. Harga awalnya 10 juta, sekarang tolong beri nilai bagi mereka yang tertarik, kata Zhao. Kata Min, kakak ipar, bagaimana menurutmu? Zhou Yuqi bertanya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dengan geli, meskipun dia tahu botol kaca itu asli. Tapi apa yang baru saja diperkenalkan Zhao Min terlalu dibesar-besarkan. Ini memang harta karun dinasti Han. Adapun efek kesehatan dan umur panjang, menutrisi yin dan mengencangkan yang, itu karena ada sedikit energi spiritual pada botol kaca. Sebelum aura benar-benar habis, itu mungkin memiliki sedikit efek. Namun, Ye Chong tidak lagi menyukai item pada level ini. Jadi dia tidak menilai mereka sama sekali. Wu Tong di sebelahnya mengangguk, membenarkan bahwa itu asli. Putra ketiga Kong menerima instruksi Wu Tong dan langsung mencetak 10 poin. Hasil penilaian akhir berkisar dari 1 poin hingga 10 poin, tetapi tidak ada yang berani menulis poin 0. Ini juga merupakan praktik umum, jika tidak, game terbaik tidak akan terlalu langka. Hanya putra ketiga Kong yang begitu bertekad sehingga dia mendapat nilai 10. Kebanyakan orang lebih konservatif, selanjutnya memasuki tahap penawaran. Semua orang mulai menawar, 11 juta, 12 juta, 13 juta, Tuan Kong San tetap diam. Dan ketika harganya mencapai 15 juta, tidak ada yang mengangkatnya. Saat ini, Kong Sangong juga membayar 15 juta. Karena Tuan Kong San mencetak 10 poin. Dengan harga yang sama, dia secara alami menang. Tanpa ketegangan, undian pertama diambil oleh Tuan Kong San. Kemudian, Zhao Min mengumumkan hasilnya, semuanya. Setelah menilai ratusan ahli penilai dan barang antik kami, botol kaca Laut Selatan ini adalah yang asli. Semua orang bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Lot pertama sangat mengejutkan. Sepertinya keluarga Beihan Zhao memang keluarga besar dengan sejarah ratusan tahun. Tuan Kong San secara alami bangga dengan hal-hal baik yang dia potret. Dia memandang Ye Chong dengan mengejek, kenapa, kamu bahkan tidak berani mencetak gol? Ye Chong sedikit tersenyum, mengapa kamu terburu-buru? Hanya saja kamu tidak tertarik. Tuan Kong San mendengus dingin dan berkata, brengsek, kamu bisa berpura-pura, oke. Kalau begitu aku akan melihat apa yang kamu minati. Setelah itu, pelelangan dilanjutkan. Item yang akan disiapkan selanjutnya masing-masing lebih maju.
Beberapa bahkan Wutong belum pernah mendengar atau melihat. Dia bahkan harus naik ke atas panggung dan melihat lebih dekat untuk menilai apakah itu benar atau tidak. Namun, Wutong ini juga sangat bagus. Dia layak menjadi Taisan Beidou di lingkaran Chonnoi Surship Yucheng. Dia telah melewati 9 lelang, dan penilaiannya tidak pernah salah sekalipun. Oleh karena itu, Tuan Kongsan memberikan poin 0 atau 10 poin, sangat arogan. 9 hal bagus, 5 benar, dan dia mengambil 3. Untuk 2 bagian yang tersisa, Kang Jie meminta harganya, dan Tuan Kongsan sangat masuk akal dan tidak bersaing dengan Kang Jie. Semuanya, Zhao Min berkata, berikut ini adalah lot terakhir kita. Pada saat yang sama, 2 bawahan dari keluarga Zhao membawa sebuah meja dengan lukisan di atasnya. Banyak orang yang mengetahui lukisan itu tersentak. Gambar ini disebut sapi makan rumput. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya, kata Zhao Min sambil tersenyum. Ye Chong melihat gambar ini. Ada gunung dan hutan yang jauh di gambar, latar depan adalah padang rumput. Di padang rumput, seekor sapi sedang merumput. Tidak jauh di belakang sapi, ada sebuah desa. Di desa itu ada sebuah cow lock up. Kandang ternak saat ini kosong. Dari tampilannya, tidak ada yang luar biasa dari lukisan ini. Zhao Min melanjutkan, semuanya. Keajaiban lukisan ini adalah setiap pagi, sapi akan keluar untuk merumput, dan setiap sore, sapi akan kembali ke kandang sapi. Jadi ini adalah lukisan yang akan menjadi gambar bergerak. Benarkah atau tidak? Banyak orang bingung. Itu benar. Aku pernah mendengar tentang lukisan sapi makan rumput. Mengapa lukisan ini begitu berharga? Itu karena sapi bergerak seiring waktu. Dalam sejarah, ini bisa menjadi produk yang unik. Wutong mengangguk dan berkata, ketika Wutong berbicara, semua orang secara alami mempercayainya. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu, jadi mereka secara alami sangat menyukai hal-hal yang mengejutkan. Kedengarannya sangat sulit dipercaya bahwa sapi tua keluar untuk merumput di siang hari dan kembali ke kandang di malam hari. Wutong melanjutkan, menurut legenda, terakhir kali lukisan ini muncul adalah di rumah seorang saudagar kaya di dinasti Ming. Setelah saudagar kaya mendapatkan lukisan itu, dia sangat senang dan mengundang tamu untuk berkunjung. Sapi tua dia benar-benar kembali ke kandang sapi. Saat itu, dunia terheran-heran, tapi dalam waktu kurang dari 3 hari, saudagar kaya itu dibunuh, dan lukisannya juga hilang. Belum pernah muncul sebelumnya. Jadi semua orang di dunia mengira itu hanya legenda. Aku tidak menyangka lukisan ini ada di rumah Zhao. Benar-benar mengejutkan. Mata Wutong membelalak, dan dia berkata, dengan putus asa menatap lukisan itu. Master Kong ketiga memandang Wutong. Tuan Wu, beritahu saya, apakah lukisan ini asli atau palsu? Tuan Wu mendorong kacamatanya, mendekati lukisan itu, dan melihatnya dengan hati-hati. Nyatanya, Tuan Wu tidak yakin. Sangat mudah untuk memastikannya, tunggu saja sampai senja untuk melihat apakah sapi tua itu akan kembali ke kandang sapi, dan Anda akan tahu dengan sendirinya apakah lukisan itu benar atau tidak. Tapi itu baru sore, dan masih sore. Selain itu, aturan lelang keluarga Zhao adalah membiarkan Anda berjudi, dan tidak mungkin untuk menilai keaslian lukisan ini sebelum pergi ke pelelangan. Oleh karena itu, apakah itu benar atau salah hanya dapat dinilai. Wutong menilai untuk waktu yang lama berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya. Lalu dia berkata, metode tinta dan lukisan ini memang teknik Tang Heihu, seorang jenius di dinasti Tang. Terutama pola di gunung itu indah dan terputus-putus, hanya Tang Heihu yang bisa melukis gaya seperti ini. 80% benar, 80% benar, maka itu pasti benar. Kata Kong Sangong bersemangat. Bagaimanapun, Wutong telah menunjukkan dominasi mutlaknya di 9 ronde pertama. Oleh karena itu, putra ketiga Kong tidak menunggu Wutong mengatakan apapun, dan langsung menulis 10 poin di atas kertas. Nyatanya, dia merasa tidak masalah jika dia menulis 10, karena toh tidak ada yang berani menulis 0. Selama itu bukan permainan terbaik, dia tidak akan rugi banyak jika menulis 10. Tanpa diduga, kali ini,
seseorang benar-benar menulis 0. Orang yang menulis 0 tidak lain adalah Ye Chong. Apa, kakak ipar? Kamu terlalu impulsif, mungkinkah ini palsu? Luo Ning di sebelahnya juga melirik Ye Chong, ingin mengatakan sesuatu, tetapi menutup mulutnya lagi, dan akhirnya tidak berbicara. Semua orang kagum, seseorang mencetak 0 ini. Ini adalah permainan terbaik yang belum pernah saya lihat selama beberapa tahun. Zhao Min juga tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi peristiwa sebesar itu ketika dia memimpin pelelangan keluarga Zhao untuk pertama kalinya. Dia tampak sedikit bersemangat, dan menatap Ye Chong dengan persetujuan. Kong Sanzi menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan mencibir, "Kamu Chong, apakah kamu bodoh? Tuan Wu telah mengatakan bahwa itu mungkin benar, dan kamu masih memberikan poin 0. Saya pikir kamu sakit jiwa." Chong adalah tidak marah, dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu tidak ingin bermain denganku? Bukankah ini kesempatan yang bagus, ke pintuku?" Kata Master Kong San sambil tersenyum. Saat ini, seorang anggota keluarga Kang berjalan ke sisi Kong Sangong. Dia membisikkan beberapa patah kata kepada Kong Sangong. Putra ketiga Kong sangat gembira ketika mendengar ini, dengan cepat merendahkan suaranya, dan berkata kepada pria itu, "Sao Kang, jangan khawatir, hubungan antara keluarga Kong dan keluarga Kang luar biasa. Ketika saya mendapatkan ini melukis, aku harus memberikannya kepada Kang Jie sebagai hadiah pernikahan." Keluarga Kang mengangguk, lalu kembali ke sisi Kang Jie, membisikkan beberapa patah kata di telinga mereka. Setelah Kang Jie mendengarkan, dia mengangguk pada Tuan Kong San. Ternyata Kang Jie juga menginginkan lukisan ini. Awalnya dia ingin menawar harga tinggi di pelelangan nanti. Jika Tuan Kong San adalah laki-laki, dia tentu saja tidak akan bersaing dengannya. Tapi siapa tahu, Ye Chong dengan skor 0 keluar, dan babak terbaik dibentuk, dan aturan pelelangan diubah. Lot akan langsung menuju 10 poin dengan harga 3 kali lipat. Selama orang yang mendapat 10 poin bersedia, tidak perlu melakukan pelelangan. Tentu saja, jika orang yang memberi 10 poin tidak mau membeli dengan harga 3 kali lipat, maka 10 poinnya tidak akan berhasil, dan tentu saja tidak ada gunanya mencari yang terbaik. Tuan muda Kong San tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu untuk menjatuhkan Ye Chong. Oleh karena itu, ia rela membayar 3 kali lipat harga untuk membeli rumput pemakan sapi. Sekarang Kang Jie juga menyukai lukisan ini. Tuan Kong San juga berencana untuk memberikan bantuan. Tuan Kong San tahu bahwa ada banyak manfaat untuk menyenangkan keluarga Kang. Sekarang Kang God of War menjadi pusat perhatian, dan keluarga Kang mengakar kuat di ibu kota. Kesempatan untuk menyenangkan keluarga Kang, tentu saja Tuan ketiga Kong tidak akan menyerah. Dia tahu bahwa meskipun ayahnya ada di sini, dia akan melakukan hal yang sama. Bagi Tuan Kong San, kali ini hanya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tersenyum, dan berkata kepada Ye Chong, "Nak, apakah kamu berani menambahkan beberapa bahan?" Setelah membentuk permainan yang luar biasa, kedua belah pihak dapat menaikkan taruhan mereka sendiri. Ye Chong mengangkat bahunya dan berkata, "Bagaimana kamu ingin meningkatkannya?" 100 juta, Tuan Kong San membuka mulutnya dan berkata 100 juta. Mari tambahkan 100 juta lagi untuk perjudian. Di sisi lain, Lu Tianping dan Zhou Yuqi menasihati Ye Chong untuk berhati-hati. "Tuan Ye, saya tertipu oleh triknya." Tuan Wu berkata bahwa ini sangat mungkin menjadi hal yang nyata. Kata-katanya masih sangat dapat dipercaya. "Jika itu adalah hal yang nyata, Anda telah kehilangan 90 juta, kata Lu Tianping. Zhou Yuqi juga berkata, "Kakak ipar, jangan bertaruh melawan Tuan muda Kong San ini, itu tidak layak." Luo Ning juga mengirim pesan dari bawahannya, "Tuan muda Ye, nona tertua kami, izinkan saya memberitahumu sesuatu, aku harap kamu tidak impulsif." Ding Changning juga membujuk, "Ya, saudara Ye Chong, sekarang bukan waktunya untuk bertindak impulsif." "Saya tidak peduli." Dia tertawa dan berkata, "Apa yang kamu takutkan, aku bertaruh." Apakah ini taruhan? Semua orang akan membujuk. Pada saat ini, putra ketiga Kong segera berkata, "Oke,
karena kamu telah mengatakannya, jangan menarik kembali kata-katamu. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku khawatir kamu akan mengingkarinya. Zhao Min tampak sangat bersemangat. Pria itu berkata, jangan khawatir, tidak ada yang berani bermain trik di rumah lelang keluarga Zhao kami. Jika ada yang berani bermain trik, dia akan menjadi musuh keluarga Beihan Zhao kami dan akan diburu oleh kami. Kekuatan keluarga Beihan Zhao menakutkan. Semua orang tahu, diburu oleh keluarga Zhao hampir sama dengan kematian. Luo Ning benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Chong terlalu impulsif. Bagaimana jika Yi Hui kalah dan dia tidak punya uang? Bukankah dia akan diburu oleh keluarga Zhao? Memikirkan hal ini, Luo Ning diam-diam menelepon keluarga dan meminta keluarga untuk menyiapkan 100 juta. Lu Tianping juga diam-diam mengirim pesan teks, meminta keluarga untuk menyumbangkan uang. Zhou Yuqi menelepon Zhou Yutong secara langsung. Setelah Zhou Yutong mendengar ini, dia buru-buru memerintahkan seseorang untuk menyiapkan uangnya. Di sisi rumah lelang, rumput pemakan sapi, ini langsung dibeli oleh Tuan Kong San dengan harga 90 juta. Meski harga dasarnya 30 juta, sekarang sudah dinaikkan menjadi 90 juta, agak tinggi. Namun, selama itu asli, setengah dari uang itu akan diberikan oleh Ye Chong. Jadi lukisan ini hanya berharga 45 juta. Habiskan 45 juta untuk membeli lukisan seperti itu benar-benar nilai tertinggi. Kong Sangong sangat gembira, lalu berjalan di depan Kang Jie. Tuan muda kedua Kang, saya tahu Anda menyukai lukisan ini. Saya ingin memberikannya kepada Anda sebagai hadiah pernikahan. Selamat atas pernikahan Anda. Kang Jie mengangguk dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat ini, Zhao Min di atas panggung sudah membuka surat keputusan untuk lukisan itu. Surat keputusan menyatakan keaslian lukisan itu, dan sebelum itu, Zhao Min tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dia melirik hasilnya dan matanya berkedip. Kemudian, dia mulai mengumumkan, semuanya, lukisan ini palsu. Semua orang tercengang, ternyata itu palsu. Hei, bagaimana kabarmu? Sao Kang akan segera senja, dan kamu seharusnya bisa melihat keajaiban lukisan ini saat itu. Tuan Kong San juga memperhatikan kata-kata Zhao Min. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Zhao Min adalah kata benar. Sambil berbicara, dia mendorong lukisan itu ke depan Kang Jie. Tapi Kang Jie benar-benar mendengarnya, lukisan ini palsu. Kulitnya berubah, dia mendengus dingin, dan membuang lukisan palsu itu. Apa yang kamu lakukan padaku? Apakah kamu menghinaku? Kang Jie berkata dengan dingin. Apa? Kong Sangong akhirnya sadar. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong. Ini, apakah ini palsu? Tidak mungkin, melihat penampilan Kong San, Zhou Yuqi dan yang lainnya tertawa tidak ramah. Oh, persetan denganku, kakak ipar? Tidak, kakak Chong. Kamu sangat hebat. Kamu bisa melihat ini, sangat luar biasa, Lu Tianping. Juga berkata, Dr. Ye, aku telah meyakinkanmu katakan tentang penglihatan dan keberanian. Benar, untungnya kita berada di kam yang sama. Kata Ding Changning, bagi Kang Jie, kata-kata ini sepertinya mengejek kebutaannya. Dia mendengus dingin, berdiri, berbalik dan pergi. Tuan Kong San masih tidak dapat menerima fakta ini. Bagaimana itu bisa palsu? Bukankah 80% yakin itu benar? Wu Tong juga menundukkan kepalanya karena malu, tidak mau mengakui hasil seperti itu. Pada saat ini, Zhou Yuqi berdiri dan berkata, nama belakangnya adalah Kong, saatnya memberikan uang. Kamu berpura-pura gila. Tidakkah kamu ingin mengingkari hutangmu? Putra ketiga Kong menjadi marah karena malu. Sial, aku akan mengingkari hutangku. Aku tidak percaya. Pasti ada yang salah. Apakah kalian selingkuh? Zhao Min mendengus. Tuan Kong San, tolong bicaralah dengan bermartabat. Lukisan ini telah dievaluasi oleh ratusan ahli. Ini memang lukisan palsu. Salahmu karena salah membacanya, Anda bisa mengambilnya. Anda akan tahu tentang lukisan Anda saat senja. Menjualnya begitu mahal bahkan jika Anda tahu itu palsu. Tuan Kong San sudah kehilangan akal. Zhao Min tertawa marah.
dan berkata, "Ini adalah aturan rumah lelang keluarga Zhao kami. Yang satu mau bertarung dan yang lain mau menderita. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup baik. Saya telah memberi Anda uangnya, tidak mau mengingkari hutangmu." Tuan Kong San benar-benar ingin mengingkari hutangnya. 100 juta bukanlah jumlah yang kecil, bahkan untuk 4 keluarga besar. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Dia awalnya ingin datang ke sini untuk memberi manfaat bagi keluarga Kong. Tetapi dia kehilangan 100 juta sekaligus dan kehilangan muka setelah kembali. Dia tidak tahu bagaimana dia akan dimarahi oleh ayahnya. Namun, ini adalah keluarga Beihan Zhao. Baru saja Zhao Min juga mengatakan bahwa jika dia mengingkari utangnya, dia akan menjadi musuh keluarga Zhao dan akan diburu oleh keluarga Zhao. Diburu oleh keluarga kuno seperti keluarga Zhao bukanlah lelucon. Oleh karena itu, putra ketiga Kong ini sama sekali tidak berani mengingkari utangnya. Namun, dia tidak berdamai, dan berkata dengan kejam, "Ye Chong, aku ingin berjudi denganmu lagi, ayo datang ke permainan hidup dan mati." Lelang Beihan Zhao juga memiliki layanan khusus. Layanan ini disebut Biro Hidup dan Mati. Keluarga Zhao menjual barang lelang dan tidak menunjukkannya kepada siapapun, hanya memperkenalkan sejarah lelang. Kemudian, kedua belah pihak langsung menilai keaslian undian berdasarkan pengenalan sejarah, lalu bertaruh. Tuan Kong San tahu bahwa Ye Chong memiliki sedikit kemampuan dalam menghargai barang antik, yang tampaknya lebih baik daripada Wutong. Namun, permainan hidup dan mati ini lebih bergantung pada keberuntungan. Kemungkinan menang adalah 1:1, dan semua orang mengandalkan tebakan. Apalagi Wutong lebih tua dan pasti punya banyak pengalaman, jadi kemungkinan besar dia akan menang. Oleh karena itu, Tuan Kong San ingin berjudi. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, karena kamu ingin mengirimiku uang, tentu saja aku tidak keberatan. Tapi mari kita selesaikan dulu akun sebelumnya." Kong Sangong mengertakkan gigi, meminta dana kepada keluarganya, dan mengirim 100 juta ke rekening Ye Chong. "Aku memberimu uang, kamu bisa berjudi sekarang." Tuan Kong San telah jatuh ke dalam kegilaan, dan dia harus memenangkan uangnya kembali. Ye Chong mengangkat bahunya dan berkata, "Oke, ayo kita lakukan." Zhao Min terlihat sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa pertama kali dia memimpin pelelangan, dia tidak hanya akan menemukan permainan terbaik, tetapi juga membiarkannya mengejar ketinggalan dengan permainan hidup dan mati. Ini benar-benar keberuntungan. Padahal, juru lelang secara alami rela melihat situasi hidup dan mati. Siapapun yang menang atau kalah, lelang pada akhirnya akan mendapat untung. Tentu saja, Zhao Min sebenarnya lebih optimis terhadap Ye Chong. Sebenarnya, setiap lelang akan menyiapkan lelang buta semacam ini, tetapi belum pernah digunakan. Ini adalah pertama kalinya. Segera, barang-barang untuk pelelangan buta dibawa. Ada sesuatu di dalam kotak, ditutupi kain merah, dan bagian dalamnya tidak bisa dilihat. Zhao Min memperkenalkan, "Semuanya, barang yang kami siapkan untuk lelang buta tahun ini adalah Zhou Caoding." "Apa, Zhou Caoding? Jangan bercanda." Melihat seluruh China, mungkin tidak banyak yang berani membeli dan menjual Zhou Caoding secara terbuka. Semua orang terkejut. Zhao Min sangat puas dengan efeknya, dan melanjutkan. "Benar, nama tripod ini adalah Simu Jiading, terbuat dari perunggu. Kalian semua tahu bahwa itu diturunkan dari zaman kuno." "Aku mengerti. Baru-baru ini, sebuah makam kuno dinasti Song ditemukan di Laolonggo di Pegunungan Qingchang, yang merupakan makam Kaisar Song Kuai. Kaisar Song Kuai adalah seorang kaisar dinasti Song. Tidak ada catatan, dan dunia memanggilnya Kaisar Song Kuai. Meskipun dia memerintah untuk waktu yang sangat singkat dan merupakan seorang kaisar yang tragis, mausoleumnya dibangun sesuai dengan spesifikasi mausoleum kekaisaran, dan ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Di antara mereka, Simu Jiding adalah yang terbaik di dalamnya, dan dikatakan bahwa Kaisar Song Kuai mendapatkannya secara tidak sengaja. Belum lama ini, makam kuno dinasti Song digali, dan dua perampok makam utama memanfaatkan makam kuno tersebut sebelum diterima secara resmi, mengambil risiko untuk mengeluarkan Simu Jiding ini.
Karena itu, kedua perampok makam menjadi lumpuh, yang satu kehilangan tangannya dan yang lainnya kehilangan kakinya. Oke semuanya, hanya itu yang harus saya katakan tentang asal-usul si Mujiding. Selanjutnya, biarkan keduanya menilai. Setelah Zhao Min selesai berbicara, dia menatap Ye Chong dan tuan muda ketiga Kong sambil tersenyum. Ketika Ye Chong mendengarnya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia cukup terkejut pada awalnya. Kesembilan tripod Kaisar Song Kuai ada di tangannya sekarang. Mengapa masih ada satu di pelelangan? Sampai kemudian, ketika dia mendengar Zhao Min mengatakan bahwa dua perampok makam mengambilnya dari makam Kaisar Song Kuai, dan dengan demikian kehilangan tangan dan kakinya, Ye Chong mengerti apa yang sedang terjadi. Pasti Zhang Qiansan dan An Yuling yang kehilangan anggota tubuh mereka, kedua lelaki tua ini tidak bisa merampok makam, jadi mereka meniru. Saya tidak tahu bagaimana mereka tahu tentang si Mujiding. Mungkin mereka mendengar percakapan antara Ye Chong dan Zhu Jiayin. Mereka memalsukan penampilan si Mujiding, dan kemudian mempublikasikan pengalaman di makam kuno tersebut ke dunia luar, mengatakan bahwa mereka mengambil risiko mencuri tripod dari makam Kaisar Song Kuai. Menyatukan yang asli dan yang palsu membuatnya sangat sulit untuk dibedakan. Namun, Ye Chong tahu betul bahwa itu pasti palsu, karena kesembilannya benar-benar ada di tangannya. Ini benar-benar menyentuh tanganku, dan ada barang yang sangat murah. Ye Chong merasa geli di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia takut akan terlalu jelas bahwa Tuan Kong San akan berhenti memberinya uang. Kong Sangong menatap Wu Tong lagi. Meski Wu Tong melewatkannya terakhir kali, kekuatannya masih diragukan. Sekarang Tuan Kong San hanya bisa mengandalkan Wu Tong. Wu Tong terus menganalisis dan berkata, menurut data sejarah, setelah kematian Kaisar Song Kuai, tempat dia dimakamkan memang di daerah Laolonggo, yang sangat kredibel. Benda ini memang baru digali, itu harus nyata. Wu Tong berbicara dengan sangat percaya diri. Dia memiliki satu ciri yang menonjol, yaitu hidungnya. Dia dapat mengetahui apakah suatu benda biasa itu asli atau palsu dengan menciumnya dengan hidungnya. Hal-hal yang benar-benar digali dari tanah memiliki bau tanah. Tuan Wu, apakah Anda yakin? Kali ini, Tuan Kong San juga lebih berhati-hati. Wu Tong mengangguk, 90% benar. Melihat Wu Tong begitu yakin, Tuan ketiga Kong merasa lega. Aku menilai ini adalah hal yang nyata, dan aku akan memberikannya 10 poin. Di sisi lain, Ye Chong memberikannya 0 bahkan tanpa memikirkannya. Ada situasi yang benar dan salah lagi, dan semua orang sangat bersemangat. Lelang kali ini, mereka sangat berharga. Hehe, kamu masih berani mencetak 0. Aku tidak percaya kamu seberuntung itu 2 kali. Kong San mencibir, bagaimana, Ye Chong, apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruhan 200 juta kali ini, Kong San tuan muda ingin memenangkan kembali apa yang hilang sebelumnya. Ye Chong mengangkat bahu, oke. Semua orang tersentak, ini benar-benar pertaruhan besar. Wajah kecil Zhao Min memerah karena kegembiraan, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan wajahnya seperti ini, dan dia pasti akan lebih dihargai di keluarga di masa depan. Kakak Ye Chong, apakah tidak apa-apa? Tanya Ding Chang Ning. Ye Chong tersenyum, jangan khawatir, saya punya alasan sendiri. Lu Tianping, Zhou Yuqi dan yang lainnya juga sedikit khawatir, tetapi Ye Chong tampak sangat percaya diri. Hei, kalau begitu kita sudah membuat kesepakatan, tolong minta Nona Zhao menjadi saksi. Putra ketiga Kong takut Ye Chong akan menyesalinya, jadi dia berkata dengan cepat. Zhao Min mengangguk. Kedua pihak telah memasang taruhan 200 juta, dan mereka bisa mendapatkan setidaknya 30% dari lelang. Tuan Kong San panik dengan beberapa harapan. Dia berkata kepada Zhao Min, Nona Zhao, tolong umumkan hasilnya. Zhao Min pada awalnya tidak tahu hasilnya, dia mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dengan lembut mengangkat kain merah, di dalam kain merah ada tripod perunggu seukuran semangka. Ye Chong melihat bahwa itu benar-benar dibuat sesuai dengan tripod si Mujia asli, dengan sedikit tanah di atasnya. Tampaknya Zhang Qiansan dan An Yuling juga berusaha keras.
Melihat hal yang sebenarnya, Wu Tong semakin yakin, ini pasti benar. Hebat! Kong Sangong sangat gembira. Dia memandang Zhao Min dan berkata dengan tidak sabar, "Nona Zhao, tolong umumkan hasilnya." Zhao Min mengambil sebuah amplop dari belakang panggung, dan hasilnya tertulis di dalam amplop. Demi keadilan, bahkan Zhao Min tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Setelah Zhao Min membaca surat di dalamnya, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dia menatap Ye Chong dengan penuh arti. "Semuanya, tripod ini, palsu," kata Zhao Min. Singkatnya, Kong Sangong hampir mati. "Apa, bukankah ini benar?" "Tuan Wu, bukankah menurutmu itu benar?" kata Kong Sangong sambil menarik lengan baju Tuan Wu. Wu Tong sangat terkejut. "Tidak mungkin, itu seharusnya benar. Bisakah bau tanah ini palsu?" Ye Chong tersenyum, "Tanah ini memang dari makam Kaisar Song Kuai. Jika saya menebak dengan benar, setelah benda palsu itu dibuat, mereka benar-benar membawanya ke makam Kaisar Song Kuai dan menghisapnya sebentar." Satu kalimat membangunkan si pemimpi. Wu Tong tiba-tiba menyadari, "Uks. Apakah ini benar?" Tuan Kong San menatap Wu Tong dan bertanya. Wu Tong mengangguk karena malu. Putra ketiga Kong benar-benar gila, dan mengutuk. "Tuan, macam apa kamu? Bukankah kamu dikenal sebagai Taisan Beidou di lingkaran Chonnoi Surship? Hanya level jiba ini, kamu tidak tahu apakah itu benar atau tidak? Kamu bajingan tua, apa gunanya jiba?" Tuan Kong San memarahi histeris. Wu Tong juga memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan mata rantai yang begitu penting. Dia menghela nafas, menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Kong San, Anda benar, orang tua ini mengaku sebagai gayung besar di dunia penikmat. Saya tidak menyangka. Sayangnya, kelalaian seperti itu, saya baru saja kehilangan tuanku. Sepertinya aku lebih baik mati di rumah." Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan pergi. Setelah Wu Tong diusir, hanya Kong Sangong yang tersisa. Pada saat ini, Ye Chong berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Kong San, terima kasih atas 300 juta Anda. Saya kekurangan uang baru-baru ini, saya tidak berharap Anda memberi saya 300 juta. Ini juga benar, karena Ye Chong baru-baru ini mencari tempat untuk membuka klinik pengobatan Tiongkok, dan semua dananya telah diinvestasikan dalam proyek di Luzhu dan Beijiang, dan dia benar-benar tidak memiliki banyak arus kas di tangannya." Putra ketiga Kong mengirim 300 juta sekaligus, yang merupakan uang yang sangat banyak. Satu kalimat membuat Tuan Kong San merasa malu dan marah, dan dia hampir kehilangan amarahnya lagi. Tuan Kong San kehilangan banyak uang hari ini. Pertama, dia membeli lukisan palsu seharga 90 juta, dan kemudian menghabiskan 50 juta untuk tripod palsu. Dia harus membayar Ye Chong 300 juta lagi. Sekalipun keluarga Kong adalah salah satu dari 4 keluarga besar, kali ini diperkirakan mereka akan disakiti oleh putra ketiga Kong. Kali ini, ayahnya beruntung tidak mematahkan kakinya. Tuan muda Kong San duduk lemas di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhou Yuqi datang dan berkata, "Tuan Kong, berikan saya uang. Mengapa Anda begitu senang ketika berjudi, tetapi sangat lambat ketika Anda memberikan uang? Tidak ada cara lain, dan Tuan Kong San tidak punya pilihan selain menelepon keluarganya lagi dan mentransfer modal kerja keluarga mereka semua dipanggil. Untungnya, sumber keuangan keluarga Kong juga cukup besar, dan keluarga berniat melatihnya agar bisa memobilisasi semua dana. Tapi setelah kejadian ini, saya khawatir pendapat keluarga tentang dia akan sangat berubah." Inilah yang paling dikhawatirkan Kong Sangong. Setelah 200 juta lagi ditransfer ke rekening Ye Chong, putra ketiga Kong pergi dengan sedih. Bagi Tuan Kong San, kali ini dia benar-benar kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Dia ingin mempermalukan Ye Chong, tapi dia tidak berharap kehilangan muka dan ratusan juta. "Kakak ipar, kamu benar-benar baik," Zhou Yuqi berbisik kepada Ye Chong. Luo Ning juga berjalan ke sisi Ye Chong. Masih tanpa senyum di wajahnya, dia mendengus, Ye Chong, aku tidak menyangka kamu cukup baik. Selamat,
setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu Ye Chong mengatakan apapun, dia pergi. Lu Tianping memberi selamat kepada Ye Chong. Tuan Ye, Anda harus datang ke rumah kami untuk makan malam ketika Anda punya waktu. Ye Chong mengangguk. Setelah itu, Lu Tianping juga pergi. Kakak Ye Chong, memikirkannya seperti ini, aku tidak menyangka bahwa keterampilan medismu begitu bagus, dan kamu juga sangat pandai menghargai barang antik. Puji Ding Changning, Ye Chong tersenyum, ini sepele. Saya masih memiliki banyak keterampilan, Anda dapat mengetahuinya perlahan-lahan. Kali ini, Ye Chong terkenal di kalangan kelas atas Yu Cheng, dan dia memenangkan 3 keluarga Kong di pertempuran pertama miliar. Tulisan tangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Zhao Min juga menatap Ye Chong dengan penuh arti. Ye Chong, Zhou Yuqi, dan Ding Changning hendak pergi ketika Zhao Min datang. Tuan Ye, harap tunggu, kata Zhao Min sambil tersenyum. Apakah ada yang salah? Ye Chong menatap Zhao Min. Zhao Min mengangguk, dan berkata dengan tatapan genit, ya, seperti ini, Tuan Ye, penampilan Anda di pelelangan hari ini benar-benar luar biasa. Saya sangat mengagumi Anda, gadis kecil. Saya tidak tahu apakah Tuan Ye punya waktu. Saya ingin mentraktir makan Tuan Ye. Ding Changning mengeluarkan suara potong yang tidak menyenangkan dari belakang. Janji temu dengan wanita cantik seperti Zhao Min adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak pria biasa. Namun, Ye Chong baru saja setuju dengan Zhou Yuqi bahwa dia akan menemui Zhou Yutong. Maaf, tidak ada waktu, kami memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Dengan mengatakan itu, Ye Chong pergi bersama Ding Changning dan Zhou Yuqi. Melihat bagian belakang Ye Chong pergi, Zhao Min bersenandung, dia belum pernah ditolak oleh pria seperti ini sebelumnya. Seorang wanita cantik seperti dia berinisiatif mengundang seorang pria untuk makan malam, tetapi dia ditolak. Zhao Min menghentakkan kakinya, HMPH, aku tidak percaya, aku masih tidak bisa menaklukkanmu. Sebenarnya, dia mengundang Ye Chong untuk makan malam, di satu sisi. Itu adalah arti dari keluarga. Lagi pula, kemampuan apresiasi Ye Chong adalah bakat langka bagi keluarga Zhao. Keduanya mengirim Ding Changning pulang terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Villa Zhou. Villa keluarga Zhou berada di daerah kaya paling makmur di Yu Cheng, dan orang-orang yang datang dan pergi ke sini kaya atau bangsawan. Meskipun Ye Chong menemukan Land Rover untuk dikendarai, itu hanya dapat dianggap sebagai mobil kelas bawah di sini. Sekarang Zhou Yuqi adalah pengkhianat, lebih mudah bagi Ye Chong untuk bertemu Zhou Yutong. Zhou Yuqi bergegas pulang, menarik Zhou Yutong dan berjalan keluar. Zhou Yulu dan Cai Duofen bertanya apa yang mereka lakukan. Zhou Yuqi berkata bahwa dia akan mengajak adiknya makan malam. Sebelum anggota keluarga setuju, keduanya melarikan diri. Keluarga itu cukup terkejut, memikirkan kapan saudara kandung itu rukun. Ye Chong menyetir dan menunggu di gerbang taman villa, dan saudara-saudaranya masuk ke dalam mobil dengan cepat. Kemudian Ye Chong menyalakan mobil dan mengusirnya dari pandangan keluarga Zhou, dan ketiganya menghela nafas lega. Postur ini benar-benar memiliki arti agen rahasia yang beroperasi secara diam-diam. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Zhou Yutong, Yutong, sudah lama sejak aku tidak melihatmu, mengapa kamu begitu cantik lagi? Zhou Yutong mendengus dan berkata, kamu satu-satunya yang bisa bicara, dengan mulutmu, saya tidak tahu berapa banyak gadis kecil yang telah Anda selingkuh, gadis. Kakak iparku tulus padamu, kamu tidak pergi ke pelelangan hari ini, kamu tidak tahu betapa cantiknya kakak iparmu, kamu sangat iri padaku. Itu membuat wajah dari anak bungsu kedua dari keluarga Zhou membiru. Kata Zhou Yuqi, Ye Chong cukup bangga dengan perkataan Zhou Yuqi itu. Tapi siapa tahu, Zhou Yuqi berkata lagi, pada akhirnya, bahkan tuan rumah cantik Zhao Min ingin mengundang saudara iparnya untuk makan malam. Ye Chong mengeluh di dalam hatinya, berpikir bahwa Zhou Yuqi baik-baik saja minggu ini, apakah dia berkata begitu? Benar saja, Zhou Yutong mengangkat alisnya, sungguh,
kamu sangat pandai menarik lebah dan kupu-kupu. Tidak, tidak, Yutong, jangan salah paham, ini bukan untuk melihatmu, aku menolaknya. Ye Chong cepat jelaskan. Zhou Yutong diam-diam senang, dan kemudian mendengus, kamu punya hati nurani. Zhou Yuki tersenyum, kakak ipar, lihat, saudara perempuanku telah dibawa ke sini untukmu. Maukah kamu mengajariku 2 trik, Ye? Chong adalah terdiam melihat Zhou Yuki dengan hati-hati. Kamu tahu, apa hal terpenting untuk menjadi muridku? Zhou Yuki menggaruk kepalanya, berpikir lama, dan berkata, bakat. Ye Chong menggelengkan kepalanya, bekerja keras. Ye Chong menggelengkan kepalanya lagi. Kalau begitu aku tidak tahu. Mata, apakah kamu tidak melihat bahwa kakakmu dan aku berkencan? Apa yang harus kamu pelajari saat ini? Bola lampumu cukup terang. Ye Chong berkata. Zhou Yuki tersenyum canggung. Hei, itu, kakak ipar, kalian bicara. Ada yang harus aku lakukan? Mari kita bicarakan nanti, setelah berbicara. Zhou Yuki keluar dari mobil. Di dalam mobil, hanya Ye Chong dan Zhou Yutong yang tersisa. Keduanya bertengkar sebentar, dan memutuskan untuk pergi ke restoran Jepang terkenal terdekat untuk makan malam. Di jalan pejalan kaki distrik Xicheng, jalan makanan. Sebuah restoran makanan Jepang dengan lampion merah dan dekorasi spesial sangat menarik perhatian. Gaya restoran ini sepenuhnya dibangun sesuai dengan gaya Jepang, dan koki di dalamnya juga diundang secara khusus dari negara Jepang. Restoran ini memiliki total 2 lantai. Lantai pertama adalah ruang makan, dan lantai kedua adalah kantor bos. Saat ini, ada 2 orang yang duduk di sebuah kantor di lantai 2. Salah satunya adalah Zhu Tianchao yang ditendang di pelelangan hari ini. Bersambung.